dengan harapan dan penuh dengan. Mengusung tema keselamatan telah berlangsung bagi suku-suku bangsa di tanah Papua dan subtema kita bangun kesehatan guna melanjutkan misi Allah bagi keselamatan, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian di tanah Papua. Jemaat GKI Pengharapan Jayapura menggelar ibadah syukur peringatan hari ulang tahun pekabaran Injil ke-170 di tanah Papua dan 40 tahun penggunaan gedung gereja sekaligus peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja baru Jemaat Pengharapan Jayapura. Ibadah tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat GKI Pengharapan Pendeta Didi Muswatopa dan dihadiri PJ Sekda Papua Yohanes Walilo, Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai, Wakil Ketua 1 DPR Papua Herlin Beatrix Monim, Wakil Ketua 3 Haji Supriyadi Laling dan anggota DPR Papua DPR Kota Jayapura, Ketua Klasis Pornumbai, tamu undangan beserta Jemaat GKI Pengharapan. Tuhan, perlu kita bangga hati dengan perjalanan panjang di tanah Papua. Penjabat Gubernur Papua yang diwakili PJ Sekda Papua Yohanes Walilo dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Papua pada dasarnya memberikan apresiasi kepada pimpinan gereja dalam memberikan fasilitas yang baik bagi jemaat untuk memuliakan nama Tuhan. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai mengatakan peletakan batu pertama pada momen HUT PI ini bukan sekedar meletakkan batu secara fisik, tetapi juga meneguhkan iman dan komitmen dalam membangun rumah Tuhan. Bersama dengan HUT pekabaran Injil yang ke-170 tanggal 5 Februari 2025, momentum ini juga digunakan oleh Jemaat GKI Pengharapan Jayapura untuk meletakkan batu pertama pembangunan gedung gereja. Hari ini bukan sekedar meletakkan batu pertama untuk gedung gereja secara fisik, tetapi juga menjadi kita untuk meneguhkan iman dan komitmen kita dalam membangun rumah Tuhan seperti yang tertulis dalam Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Maka kiranya pembangunan ini bukan hanya menjadi proyek fisik saja, tapi juga menjadi wujud nyata dari pertumbuhan rohani jemaat serta meluaskan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus di dunia. Ketua Klasis GKI Pornumbai, Pendeta Andris W. Choi mengatakan, gereja ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga tempat di mana umat Tuhan dibentuk dan dikuatkan dalam iman. Merujuk pada subtema yang ada, ia menekankan bahwa pembangunan itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Gereja ini bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, tapi juga tempat di mana umat Tuhan dibentuk dan dikuatkan dalam iman, di mana mereka dapat membangun kehidupan bersama yang penuh kasih dan kedamaian. Memperhatikan subtema kita, membangun kesehatan, keadilan, kesejahteraan, membangun kesehatan, mewujudkan misi Allah dan keselamatan, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian di tanah Papua. Subtema ini mengingatkan kita bahwa pembangunan itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Kita semua dipanggil untuk bekerja bersama-sama dalam kesatuan sehati, untuk kita mewujudkan misi Allah yang lebih besar, mewujudkan Papua yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih damai. Syukur bagimu Tuhan, hari ini 5 Februari 2025, dalam kerinduan panjang almarhum suami tercinta Bapak Pendeta Bindania Liomeni Istiham untuk merencanakan dan membangun gedung gereja GKI Pengharapan Jayapura. Hari ini puji nama Tuhan boleh diwujudkan dalam peletakan batu pertama ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, pemilik gereja ini, akan menolong dan memberkati seluruh proses pembangunan rumah Tuhan ini, sehingga Tuhan berdiam di dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Saya atas nama Bapak almarhum Pendeta Bindania Liomeni SDH
memberikan dukungan dan menyampaikan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan waktu dan tempat saat yang tepat pada hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya meletakkan batu ini. Demikian disampaikan Wakil Ketua 1 DPR Papua Herlin Beatrix Monim tentang perjalanan panjang rencana pembangunan gedung gereja ini. Ia bersyukur karena gedung gereja ini bisa direnovasi dan dibangun baru mengingat penggunaan gedung gereja sudah begitu lama dan struktur bangunannya yang sudah banyak mengalami kerusakan karena berbagai faktor. Dengan semakin bertambahnya jumlah jemaat, maka pembangunan ini perlu dilakukan untuk menunjang pekerjaan pekabaran Injil. Momen hari ini dalam ibadah perayaan 170 tahun pekabaran Injil di Tanah Papua, Jemaat GKI Pengharapan juga dalam ucapan syukur penggunaan gedung 40 tahun melakukan satu ibadah dan momen penting bagi sebuah proses pembangunan, yaitu peletakan batu pertama. Ini merupakan kerinduan panjang dari Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dari para pendeta yang sebelumnya, yaitu almarhum suami saya Pendeta Pit Daniel Yoweni bersama Ibu Pendeta Tisbet Rarawi. Mereka juga ikut menggumuli bagaimana kemudian gedung gereja ini bisa dipergunakan, direnovasi atau dibangun baru karena penggunaan gedung ini sudah begitu lama. Tentu proses pembangunan ini tidak hanya menunjukkan bagaimana kekuatan warga jemaat dalam membangun fisik, tapi bagaimana kebersamaan dalam iman, pertumbuhan iman diwujudkan lewat pembangunan. Pertumbuhan jemaat bertumbuhlah iman di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu, saya sebagai Wakil Ketua 1 DPR Papua tentu bersama dengan Ketua DPR tadi telah menyampaikan, kami sudah datang dan memberikan komitmen janji iman kami untuk menopang. Tetapi kekuatan pembangunan ini sendiri ada pada warga jemaat ini. Dengan jumlah 8.000 lebih warga jemaat itu menjadi kekuatan penuh untuk pembangunan. Tentu pemerintah dan DPR bahkan pihak lainnya hanya menopang pembangunan, tetapi mesin penggeraknya adalah warga jemaat ini bersama panitia pembangunan. Harapan saya, panitia pembangunan akan menggunakan apa yang telah disumbang, kontribusi dari semua pihak digunakan dengan baik, sehingga proses pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Juga pemerintah Kota Jayapura, terima kasih untuk Bapak Joni Roman Jayapura yang masih bisa ada sampai dengan. Momen tersebut ditutup dengan aksi penggalangan dana guna menunjang pembangunan gedung gereja baru Jemaat Pengharapan Jayapura. Tim Liputan, tvpapua.com.